ujian tengah semester, nanti ada ujian eh, lisan ya, ada ujian lisan satu persatu, ada juga ujian tertulis ya. Mungkin ada multiple choice-nya juga sebagian nanti untuk yang tertulis. Ya, materi malam ini terkait dengan apa yang disebut sebagai sustainable procurement. Ya, jadi pengadaan yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ya, secara evolusi kalau kita coba lihat perkembangan dari procurement itu berangkat dari praktek lama yang intinya membeli dengan harga yang paling murah itu kan yang biasanya yang menjadi apa namanya praktek umum yang terjadi di berbagai organisasi ya. Um, Kemudian berkembang menjadi fokus kepada long term relationship. Jadi bukan harga yang jadi eh, indikator utama, tetapi adalah potensi si vendor itu bisa menjadi mitra jangka panjang. Tentunya in the long term ya kita juga ingin supaya harganya juga bagus, tapi cara memilihnya bukan hanya melihat harga, tetapi justru melihat potensi kalau vendornya itu punya kemampuan manajemen yang bagus, kemampuan teknis yang bagus, ada inovasi dan sebagainya. Nah, itu barangkali ke depan mungkin justru kita optimis mereka bisa memberikan cost yang lebih kompetitif tapi tanpa mengorbankan aspek-aspek lain gitu kan. Nah, itu pendekatan yang di tengah-tengah. Nah, saat ini perubahan menjadi ke arah bagaimana supaya procurement ini bisa menciptakan keberlanjutan dengan memilih vendor yang tentu saja yang faktor-faktor kiri tetap penting ya. Jadi harga tetap kompetitif, kemudian kualitas tetap bagus. Tapi ditambahkan ada satu kriteria penting di dalam hal ini yaitu bagaimana supaya vendor itu menunjukkan komitmen dan praktek-praktek yang terkait dengan keberlanjutan. Nah, jadi kalau kita lihat secara organisasi, maka yang paling kiri itu biasanya diwarnai oleh fokus kepada fungsi atau kepada internal kita sendiri. Kalau long term relationship kita sudah melihat dari kedua belah pihak. Jadi kita sebagai pembeli maupun dia sebagai pemasok bagaimana secara bersama-sama kita mendevelop long term commitment untuk menjadi kompetitif secara bersama-sama. Itu kan prinsip dari supply chain. Nah, sedangkan kalau kita sudah berpikir tentang sustainable procurement, maka sebetulnya fokus kita shifting dari sekedar satu company menuju ke apalagi satu company, it's not only about supply chain gitu ya, tapi bergeser ke ekosistem. Karena keberadaan dari perusahaan itu beserta dengan vendor-vendornya dan stakeholder lain yang ada di dalamnya harus menciptakan nilai bagi semua stakeholder, termasuk tidak merusak lingkungan. Itu kan juga komitmen penting ketika kita merasa bahwa perusahaan kita itu bagian dari ekosistem yang lebih besar, ya kan? Jadi misalnya tidak mengganggu atau tidak memberikan dampak negatif yang terlalu damaging bagi environment, kemudian juga dari sisi sosial. Jadi kita harmonis dengan stakeholder lain termasuk dengan apa namanya pekerja di internal, kemudian juga eh, masyarakat di sekeliling dan sebagainya. Nah, itu prinsip dari apa namanya sustainability. Nah, jadi saya kira semua sudah aware ya bahwa sustainability itu artinya adalah kita memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi-generasi mendatang. Artinya kalau kita hanya ingin memenuhi kebutuhan generasi sekarang, ya dihabiskan sumber dayanya, dipakai sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kita,
Nah, nanti generasi berikutnya itu hanya menikmati sisa-sisanya, dapat limbah yang sangat banyak, ya. Nah, lingkungan yang sudah rusak dan sebagainya. Nah, itu yang harus dijaga supaya tidak seperti itu, ya. Jadi menjaga kehidupan masa yang akan datang. Nah, dalam konsep yang terbaru, kalau dulu mungkin kalau kita bicara sustainability kan banyak sekali kaitannya dengan lingkungan ya. Nah, tapi sekarang di samping kita bicara tentang lingkungan, tapi ada aspek sosial yang juga sangat penting. In addition to yang pertama tentu saja adalah aspek ekonomi ya. Jadi ada 3 aspek ekonomi, lingkungan sama sosial. Nah, ini inline dengan perkembangan dari apa yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations yang merumuskan ada 17 goals yang ingin dicapai, 17 sasaran yang ingin dicapai di dalam pembangunan yang sekarang umum kita kenal dengan istilah SDG, Sustainable Development Goals. Kalau kita baca 17 SDG ini ya sebenarnya betul-betul sebuah arahan yang sangat positif di dalam pembangunan. Bahwa pembangunan itu ya jangan meninggalkan banyak orang dalam kemiskinan, kelaparan, tidak punya akses terhadap kesehatan, tidak dapat akses terhadap pendidikan yang berkualitas, masih diwarnai oleh gender bias, ya, dan lain-lain sampai yang di bawah itu, termasuk bagaimana bersama-sama dengan banyak pemangku kepentingan kita mencapai semua goals itu. Jadi prinsipnya adalah partnership ya, kemitraan. Jadi tidak mungkin itu bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ya, mulai dari pemerintah, NGO, private sector, university, maupun masyarakat harus bersama-sama mendukung itu. Nah, ini kan sebetulnya adalah sebuah komitmen yang sangat bagus. Jadi 17 goals di dalam SDG. Hanya persoalannya bagaimana semua pihak di dunia ini bersama-sama mencapai itu yang saya rasa kelihatannya belum ada orkestrasi yang jelas begitu ya. Tapi unit-unit usaha baik itu government owned maupun private company berangsur-angsur masuk ke dalam arus untuk menuju ke sini. Ya, jadi tidak bisa tidak. Karena lama-lama kalau misalnya kita memasok ke suatu perusahaan, nah buyer kita require kita untuk comply pada at least beberapa elemen dari SDG ini. Jadi yang paling populer sekarang kan setiap perusahaan membuat laporan ESG ya, Environment, Social, and Governance report, dan tentu saja itu inline dengan Sustainable Development Goals ya. Oke, secara umum kalau kita bicara sustainable procurement, memang satu aspek yang sangat utama masuk di dalamnya adalah aspek lingkungan, sering disebut sebagai green ya, green aspek ya. Jadi aspirasinya adalah antara lain bagaimana kita bisa lebih hemat di dalam mengkonsumsi energi, menciptakan emisi yang lebih rendah. Kalau memproduksi sesuatu menggunakan bahan lebih hemat, ya lebih hemat di dalam penggunaan bahan. Kemudian lebih sedikit limbah atau waste yang kita curahkan, baik itu ke air, kalau landfill sih lebih ke darat ya, maupun ke udara. Kalau udara itu lebih kepada emisi ya. Jadi begitu.
Nah, apa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai yang di sebelah kiri itu ya banyak hal. Jadi inisiatifnya mulai dari recycle, reuse, remanufacturing. Di dalam pabrik mungkin sudah mulai menggunakan green technology sehingga menjadi hybrid production system. Kemudian ada konsep yang disebut sebagai reverse logistic, jadi bagaimana barang-barang yang sudah selesai dipakai, yang mungkin sudah dianggap rusak, kita bisa recover value-nya dengan salah satu dari apakah recycle, reuse, remanufacturing, atau pendekatan yang lain. Kemudian design for re-X, re-nya itu bisa recycle, reuse, remanufacturing, repair, ya. Yang artinya kalau kita menghasilkan suatu barang, nanti di akhir masa pakai barang tersebut, ketika sudah dibuang atau dianggap rusak oleh penggunanya, itu bisa diapakan? Apakah harus dibuang, disposal, atau mungkin ada value recovery yang masih bisa dilakukan? Nah, itu sudah harus dimulai ketika seseorang itu mendevelop produk atau mendesain produknya. Nah, si desainer itu sudah harus memproyeksikan kalau misalnya saya memproduksi barang ini, nanti ketika si penggunanya sudah mau membuang, terus treatment berikutnya yang masih bisa dilakukan apa? Bisa remanufacturing apa enggak? Bisa repair apa enggak? Reuse atau recycle? Nah, itu si desainer itu sudah mulai harus memikirkan tentang itu, sehingga nantinya ya ada recommended action ketika barang itu sudah rusak atau sebagian rusak, itu diapakan gitu. Nah, itu makanya design for re-X, ya. Nah, yang saat ini kita mau bicarakan fokus kepada green procurement atau sustainable procurement. Lebih luas dikit kalau kita bicara sustainable procurement dari sekedar green procurement, ya. Nah, ada istilah-istilah lain seperti circular economy, kemudian lean practices yang juga mungkin terkait dengan upaya untuk mencapai green aspiration yang tadi. Baik, ini sudah mulai rame ya. Tadi masih belasan, sekarang sudah 26 ini yang gabungnya. Awal-awal tadi masih nambah satu saya lihat. Oke, baik. Jadi, mengulangi kembali yang baru saja saya sampaikan, sustainability is not only about end of life. Kan seringkali yang kita dengar kan kata-kata yang di sebelah kanan ini. Reuse, recycle, repair, remanufacture gitu ya. Itu yang sering kita dengar, sehingga seolah-olah bahwa concern tentang sustainability itu is something to do only with end of life stage. Enggak. Jadi jauh lebih awal dari itu, sustainability itu sudah harus masuk ke dalam agenda. Makanya tadi yang paling kiri itu kan produk design. Gimana produk itu didesain supaya lebih ramah lingkungan. Kalau rusak, bisa diperbaiki, nggak langsung dibuang. Kalaupun nggak bisa diperbaiki, materialnya masih bisa di-recycle. Ya. Termasuk tadi gimana si desainer itu bisa mengurangi ukuran dan berat dari produknya sehingga konsumsi material lebih sedikit. Juga bagaimana mereka bisa berinovasi supaya produk yang dihasilkan kalau itu dalam penggunaannya nanti menggunakan energi listrik seperti misalnya laptop, kemudian handphone, kemudian misalnya apalagi hair dryer, mesin cuci, AC, kulkas, ini kan semua menggunakan listrik. Nah, termasuk lampu, ya kan, setrika dan sebagainya. Nah, kita sangat berharap pada
perusahaan yang merancang produk-produk ini, mereka selalu berinovasi untuk menghasilkan desain produk-produk yang lebih hemat energi pada saat kita menggunakan produk-produk yang tadi itu. Ya, semua yang ketika digunakan menyedot energi dari listrik, kita sangat berharap si desainer ini berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang lebih hemat energi. Saya dulu waktu lulus kuliah kerja di perusahaan lampu Philips ya, jadi perusahaan Belanda yang saat itu ketika saya bekerja banyak sekali atau mungkin lebih dari setengah lampu yang kita produksi itu lampu pijar, ya, lampu pijar yang bening, yang kelihatan dari luar kawatnya itu kelihatan. Dan itu watt-nya kan besar-besar sekali. Jadi kita memproduksi 50 watt, 25 watt, 75 watt, 100, bahkan ada yang 150 watt. Untuk lampu-lampu yang digunakan secara reguler di rumah, di kantor, dan sebagainya. Nah, soon after saya resign dari sana, termasuk pada saat saya sebelum resign, kita sudah mulai memproduksi lampu-lampu hemat energi yang watt-nya itu jauh lebih sedikit. Nah, sampai sekarang kita punya berbagai teknologi lampu yang jauh lebih hemat dari sisi konsumsi energi. Nah, kita kan berharap ini terus-menerus inovasi-inovasi yang seperti ini, ya. Termasuk handphone. Mungkin ada yang menyaksikan generasi pertama dari handphone, yang mungkin kira-kira tahun sebelum tahun 2000, ya. Jadi sebelum tahun 2000, handphone kan sudah beredar dulu di Indonesia. Ya, awal-awal kan handphonenya itu sangat besar ya, besar dan berat, nggak bisa dimasukkan ke kantong, ya kan? Sehingga kalau kita punya handphone, yang tentu saja di awal-awal kan kelihatan orang yang bawa handphone itu kayak orang-orang tertentu gitu ya. Jadi kelihatan gaya lah orang yang bawa handphone pada saat itu karena only few people yang menggunakan di awal. Dan pasti sangat kelihatan karena besar kan. Besar, jadi nggak bisa dimasukkan ke kantong. Sekarang dengan tingkat kecanggihan yang sudah jauh lebih dari handphone generasi awal-awal, tapi kan dimensinya sudah kecil. Ya. Jadi dimensinya sudah sangat kecil. Bentar lagi keluar itu handphone yang bisa dilipat 3 kali. Yang sekarang katanya antriannya sudah berjuta-juta. Ya, jadi mungkin tidak lama lagi Samsung bergeser ke produk-produk China, Huawei dan sebagainya. Sekarang yang dalam antrian yang sangat panjang kan itu produknya Huawei. Ya, jadi akan banyak hal-hal seperti itu di kemudian hari. Yang harapannya secara kemampuan produk itu jauh lebih besar, tapi penggunaan material, penggunaan energi, dan harapannya juga lifetime dari baterai dan sebagainya itu bisa jauh lebih panjang. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Nah, itu dari si produk design. Kemudian juga sourcing, production, termasuk penggunaan. Apa yang disebut sebagai responsible use atau responsible consumption. Saya rasa ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Kita sering sekali, terutama mungkin di organisasi yang mungkin tekanan efisiensinya tidak terlalu berat gitu ya. Ada sih perusahaan-perusahaan swasta yang saya lihat apalagi kalau misalnya pimpinannya dari negara tertentu, wah itu AC aja mungkin dibatasin kan. Jadi saya pernah lihat ada perusahaan di Surabaya tahulah panas kan. Nah, katanya, ini soalnya direkturnya dari negara A, jadi AC aja dibatasi, jadi makanya saya masuk kantor kok panas gitu. Nah, jadi kan ada perusahaan yang sangat sangat tinggi tekanan untuk berhemat. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang nggak ada suasana seperti itu. Artinya kan lampu nyala, AC nyala, nggak ada orangnya gitu ya.
Itu banyak sekali. Apalagi misalnya dulu mungkin, kalau sekarang mungkin sudah jarang ya orang pergi ke ATM ya. Dulu kalau saya pergi ke ATM, biliknya cuma mungkin 1,5 kali 1,5 meter, nah, dipasang AC di situ, nggak tahu berapa PK, tapi kan nyala 24 jam. Nah, dinginnya bukan main. Nah, semua yang seperti itu kan sebetulnya adalah pemborosan yang luar biasa. Itu masalah responsible use, responsible consumption. Termasuk, ya tentu saja kalau kita bicara, itu bukan hanya masalah energi, pakaian aja. Nah, kalau kita lihat, ya lama-lama kan pakaian kita pasti menumpuk, menggunung ya, jadi banyak sekali. Tapi yang kita pakai berapa sebetulnya? Ini nggak sampai 10% yang dipakai ya kan, hampir nggak pernah berputar. Nah, tapi ada kecenderungan orang suka beli gitu kan, jadi numpuk sepatu, numpuk baju dan lain sebagainya. Ya, it is about responsible use atau responsible consumption ya. Banyak lagi lah, termasuk gimana kita nyetir mobil ya. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang terkait dengan sustainability yang pasti akan berpulang kepada people yang nantinya akan menggunakan produk-produk tersebut. Ya, beruntung ada produk yang misalnya ini kalau laptopnya sudah 10 menit tidak dipakai atau 5 menit tidak dipakai, dia redup sendiri. Tapi kalau itu mengandalkan orangnya yang akan meredupkan sendiri, itu pasti kecil apa namanya, tingkat kesuksesannya karena mungkin lupa atau tidak peduli dan sebagainya. Jadi responsible use atau responsible consumption itu menjadi bagian penting dari sustainability ya. Nah, sustainable procurement, kenapa itu menjadi hal yang sangat penting dewasa ini? Karena seperti saya sering katakan, pendekatan supply chain itu adalah pendekatan yang sangat powerful. Artinya apa? Kalau Anda sebagai perusahaan pembeli kemudian menambahkan kriteria tertentu atau persyaratan tertentu kepada vendor untuk bisa menjadi pemasok, apalagi kalau itu nilai transaksinya besar, most likely vendor akan comply, akan berupaya untuk memenuhi itu. Nah, kalau misalnya kita minta vendor, kamu harus sertifikasi ISO 9000 untuk bisa memasok ke kita. Dulu saya waktu kerja di pabrik ya gitu, pada saat itu isunya. Jadi saya termasuk eh, masuk ke pabrik itu pada fase di mana pada saat itu banyak sekali perusahaan di Indonesia adopsi ISO 9001 ya, pabrik-pabrik ya 9001 pada saat itu. Nah, jadi kenapa begitu masif perusahaan itu implementasi begitu? Karena pada saat itu dikatakan kalau perusahaanmu tidak certified ISO 9001, nggak bisa ekspor ke Eropa. Atau mungkin buyer lain, termasuk perusahaan-perusahaan European companies yang berada di luar Eropa, termasuk di Indonesia, gitu kan. Nah, akhirnya rame, karena itu masalah bisnis. Jadi kalau Anda tidak comply, ya tidak akan bisa memasok. Gitu. Nah, jadi supply chain approach itu is very powerful. Ya, dalam hal kalau si buyer ini menambahkan kriteria atau persyaratan tertentu yang terkait dengan apakah itu aspek sustainability maupun yang lainnya, maka supplier ini biasanya akan berupaya untuk comply atau ya in the end ya semua akan comply gitu ya. Nah, itulah maka sustainable procurement ini sangat strategis karena kalau perusahaan-perusahaan pembeli pasti kan mereka punya ratusan vendor, bahkan ada yang ribuan vendor. Coba bayangkan kalau kita sebagai perusahaan pembeli yang sangat besar, kemudian menambahkan kriteria itu sebagai syarat bagi vendor itu untuk bidding atau syarat untuk menjadi pemasok,
kita akan menciptakan ekosistem yang sangat positif, yang mungkin semua akan bernuansa pada sustainability, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya inti dari sustainable procurement? Ya, itu yang tadi saya katakan. Kan sebetulnya 3 aspeknya. Satu adalah economical aspek. Yang kedua, environmental. Yang ketiga adalah social responsibility. Plus yang sekarang, yang belakangan kita kenal adalah good business practice yang kita kenal sebagai governance. Aspek governance ya. Jadi 3+1 lah ya. 3+1. Jadi delivering economically sound solution, minimizing environmental impact through the supply chain, socially and ethically responsible purchasing, sama good business practice. Itu sebetulnya yang menjadi inti dari sustainable procurement. Nah, kita coba lihat prinsip-prinsipnya. Jadi ini sustainable procurement itu juga sudah ada ISO-nya ya. Jadi ada standar yang sudah dibuat. Walaupun bagi saya sih walaupun dikatakan standar itu lebih kepada guideline sebetulnya kalau saya coba baca-baca ya. Ini prinsip-prinsipnya. Cukup menonjol di dalam sustainable procurement ini adalah aspek-aspek sosialnya. Itu cukup menonjol ya. Nah, jadi coba kita lihat ya. Ini ada 12 ya. Ada 12. Di antara 12 itu cukup banyak yang terkait dengan aspek sosialnya. Ya, walaupun tentu saja aspek lainnya juga ada ya. Misalnya kalau kita bicara accountability sama transparansi itu kan lebih kepada governance ya. Jadi kita punya tata kelola yang baik apa tidak. Jadi accountability itu artinya semua perusahaan itu, ya terutama dalam hal ini adalah para pemasok juga tentu saja, harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Accountable. Ada orang yang accountable. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi tidak ada yang bertanggung jawab ya. Kalau kita ada dampak negatif terhadap society atau terhadap lingkungan, ya harus ada orang yang accountable terhadap itu. Ya, di dalam struktur organisasi, job desk, kemudian hierarki di dalam organisasi itu clear, accountability-nya diatur seperti apa ya. Yang kedua, transparan. Kalau kita misalnya ingin tanya si vendor, kamu buang limbah di mana? Oh, kamu menghasilkan limbah apa? Kamu aturan tenaga kerjanya gimana? Gajinya orang-orang yang kerja di perusahaan kamu gimana? Transparan, open dia, ya. Bahkan sebelum kita tanya, dia sudah punya reportnya. Jadi dia laporan itu bisa diakses oleh publik, ya. Itu namanya transparansi. Ya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, jadi transparan, ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, perilaku etis, ya. Ethical behavior itu penting sekali. Jadi supaya organisasi itu punya code of conduct yang mempromot ethical behavior, ya. Bukan hanya di dalam perusahaannya saja, tapi throughout supply chain-nya. Nah, artinya ketika mungkin di internal Anda sudah merasa, oh kita punya value positif, bahwa culture kita itu sudah bagus, semua orang respect pada orang lain, semua orang juga punya tata cara untuk buang sampah, kemudian gimana caranya menjaga konsumsi energinya lebih sedikit. Internally kita sudah. Nah, kemudian silakan itu tularkan kepada chain members yang lain. Vendor kah, customer kah, third party service provider kah gitu ya. Jadi kita membangun ekosistem untuk menuju ke sana ya.
Dan semua yang lain, saya tidak akan jelaskan satu-satu. Ada full and fair opportunity. Misalnya, eh, menariknya memang begini. Dalam prinsip supply chain modern, selalu kita mengatakan konsolidasi, termasuk di pelajaran ini, konsolidasi itu economically sound. Ya, kalau misalnya tadinya kita membeli suatu produk ke 10 supplier, kemudian kita kurangi vendornya hanya menjadi 3, itu namanya konsolidasi, bahkan mungkin to some extent bisa direduksi jadi 2 lagi. Jadi ada apa namanya, 2 vendor saja. Economically itu bagus. Kenapa? Karena kita dapat harga yang lebih murah, ya, tapi juga mungkin kualitas juga lebih terjaga dan sebagainya, ya. Nah, tetapi di sisi lain, mungkin kita menutup opportunity bagi vendor-vendor lain, apalagi kalau di situ ada mungkin vendor yang dari SME gitu ya, small medium enterprises dan lain sebagainya. Nah, apa yang diharapkan dari sustainable procurement ini adalah kita membuka pintu dan memberikan peluang yang sama. Tidak berarti semua harus memasok, enggak. Tapi mereka harus punya kesempatan untuk ikut bidding, untuk ikut berkompetisi dan sebagainya. Perkara dia kalah di dalam berkompetisi itu bukan urusan. Artinya jangan kemudian kita menutup opportunity untuk berpartisipasi di dalam proses-proses sourcing kita gitu ya. Jadi opportunity to compete, bukan opportunity untuk menjadi vendor. Karena kalau memang dia tidak perform kan mungkin sulit juga untuk diterima. Tapi kemudian kalau syarat untuk berkompetisi aja kita buat sangat sulit, ya otomatis mungkin yang bisa masuk ke dalam kompetisi akan jauh lebih sedikit, akan terseleksi di depan gitu. Nah, dan lain-lain termasuk comply pada respect pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional maupun secara nasional, respect for human right, kemudian beberapa aspek ekonomi di bawahnya menjadi apa namanya innovative solution, cari solusi-solusi inovatif supaya lebih sustainable, termasuk inovasi di rancangan produk misalnya. Mungkin kalau kita selama ini membeli komponen yang sebetulnya komponen itu dibuat dari bahan yang sebetulnya lumayan berbahaya. Nah, kita kerja bareng sama vendor. Cari material substitusi. Kita buat tim untuk develop new product atau new part atau komponen yang mungkin lebih sustainable gitu. Ya, itu innovative solution. Focus on needs. Nah, focus on needs ini menarik. Jadi, an organization should review demand, buy only what is needed, and seek more sustainable alternative. Ya, seringkali kan kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin dapat budget, nah, begitu dapat budget ya beli apapun yang bisa dibeli gitu ya, yang sebetulnya belum terlalu perlu juga dibeli karena rule-nya di perusahaan adalah ya sekarang dikasih budget kalau misalnya unit Anda tidak bisa menyerap ya tahun depan nggak bisa dipakai budget itu, hangus misalnya. Wah, itu rule yang menurut saya betul-betul tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sustainability. Itu banyak sekali termasuk di perguruan tinggi negeri, di mana kalau budgeting itu diatur seperti itu, budget itu punya anggaran 1 tahun, punya masa 1 tahun, dan kalau misalnya tidak habis nanti otomatis tidak bisa dipakai di tahun depan. Akhirnya orang yang sebetulnya nggak perlu akan spend. Wah, itu luar biasa. Jadi bayangkan berapa besar budget-budget akhir tahun yang turun tambahan di bulan September, bulan Oktober, kemudian
tiba-tiba kemudian unit-unit itu spend dengan agak membabi buta. Ini jauh sekali dari prinsip sustainability, ya, jauh dari prinsip ekonomi, lingkungan dan sebagainya, ya. Yang mungkin tentu saja kalau perusahaan swasta, apalagi kalau multinational company, mungkin sangat jauh dari praktek yang seperti itu, ya. Oke, baik. Kemudian itu 12 prinsip ya, silakan nanti mungkin bisa dilihat sendiri. Tidak semua akan saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat ISO perkembangan standar ya, jadi aspek lingkungan itu diatur atau guideline-nya ada di ISO 14001 kalau nggak salah ya, 14.000. Nah, yang 26.000 itu mengatur social responsibility. Jadi, kalau misalnya kita sebagai pembeli ingin supplier kita itu memenuhi aspek-aspek sustainability, sederhananya sebetulnya minta itu, ya kamu harus certified 26.000 sama 14.000. Jadi aspek lingkungan dia sudah tersertifikasi, kemudian social responsibility juga sudah, plus mungkin dia punya ESG report. Ya, itu yang paling sederhana. Karena kita tahu juga lah, ya certified ISO seri tertentu kan tidak jaminan bahwa prakteknya juga betul-betul sudah sesuai yang kita harapkan gitu, ya kan? Sama aja orang punya ijazah, ya ijazah itu sebetulnya takaran seseorang itu lulus dari suatu program pendidikan. Tapi kan banyak juga orang lulus itu nggak ngerti apa-apa, ya kan? Ya, kuliahnya cuman main-main aja, ya. Apalagi kalau kuliahnya online, datangnya telat-telat gitu ya. Nah, sekarang ini 29 ini pesertanya, ya kan? Nah, lulus ya lulus nanti gitu. Ya, tapi ya ada yang mungkin betul-betul dia menguasai ilmunya, ada yang mungkin ya dengar pun mungkin sedikit-sedikit gitu. Kalau ada orang ngomong, kamu pernah dengar nggak namanya sustainable procurement? Terus gimana sustainable procurement itu? Perusahaan kita mau implementasi sustainable procurement, terus kamu tahu nggak apa isinya? Mungkin dengar aja cuman seperempat dari eh, apa yang seharusnya gitu ya. Ya, ya syukur-syukur kita di ITS masih sangat concern pada quality ya. Mungkin ya walaupun kita kuliahnya online, tapi saya selalu mengatakan kepada dosen maupun kepada mahasiswa, karena saya juga harus manage dosen yang lebih dari 100 ngajar di SCMT. Ya saya bilang bahwa kita jangan mendiskon kualitas gitu. Ya we stand strongly and differently from others. Ya biarkan kalau ada perguruan tinggi lain mau membuat sangat gampang, nggak pernah datang dikasih A gitu ya. Ya we are not that kind of apa namanya program gitu. Saya sering mengatakan kepada dosen seperti itu karena kapan itu saya lihat ada dosen-dosen yang di beberapa kelas itu ngasih A semua. Ya saya bilang berarti instrumennya yang nggak betul. Instrumen penilaiannya yang mungkin tidak tajam. Nah, semua dapat A. Ya bagus sih mahasiswa kalau memang betul-betul semua harusnya dapat A, ya bagus, artinya kan sukses pendidikannya. Tapi kalau yang terjadi adalah dosennya males menilai, wah itu hal cerita yang lain lagi, gitu ya. Nah tugas saya kan juga harus manage itu, ya. Oke, jadi oke, itu mungkin side story saja ya. Nah, ini core subject dari ISO 26000, saya kira overlap beberapa dengan yang tadi. Karena kan memang sustainable procurement itu kan mencakup social responsibility, ya. Social responsibility. Ya, salah satu dari tiga, sekarang jadi 3+1, jadi 4. Karena governance itu menjadi aspek penting juga di dalam sustainability sekarang. Jadi overlap kayak human right, labor practice, environment, dan sebagainya. Ya. Labor practice. Ya. Ini
belakangan juga menjadi isu hangat ya, labor practice to prevent unfair competition based on exploitation and abuse. Nah, ini. Jadi, gimana kita menciptakan working condition yang fair. Orang-orang di sana itu bisa naik karena memang berkompetisi, bukan misalnya karena unsur kedekatan, like and dislike, dan sebagainya. Itu juga penting ya. Kemudian tidak boleh ada eksploitasi. Tidak ada eksploitasi misalnya anak-anak di bawah umur, ya child labor itu tidak boleh. Abuse terhadap tenaga kerja, standar kerja sehari 8 jam, tapi mereka harus kerja 12 jam, tapi tidak ada overtime misalnya. Juga tidak ada persetujuan kalau kamu mau overtime atau enggak. Pokoknya kamu overtime, nggak bisa. Itu namanya abuse ya. Jadi kalau orang mau disuruh overtime harus dikasih opsi. Ya, jadi boleh ada overtime, tapi kan tidak semua orang harus ngambil pilihan itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini menjadi semakin mengemuka belakangan ini karena ya perlindungan terhadap hak-hak pegawai dan sebagainya dianggap sesuatu yang semakin penting di dalam dunia kerja, di dalam dunia profesional. Oke, contoh-contoh ya, ini banyak contoh-contoh bagaimana perusahaan-perusahaan itu melakukan atau masuk ke dalam sustainable sourcing atau sustainable procurement, ya. Walaupun ya ini tentu kita juga di dunia akademik ya, di dunia akademik kita juga perlu paham ya bahwa ada sekarang istilah-istilah yang dikenal dengan apa itu greenwashing, ya mungkin ada yang tahu ya, sih ada yang tahu istilah ini ya, greenwashing. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar ya? Bukan mesin cuci yang jelas ya. Greenwashing. Nah, kalau belum coba nanti dicari ya. Ya, artinya kan gini. Nah, perusahaan-perusahaan kan pada punya ESG report yang bagus gitu ya. Dia punya komitmen 2030 mungkin sudah begini, mungkin karbon netral tahun sekian gitu. Beneran nggak sih kan gitu pertanyaannya. Beneran nggak sih dia bisa capai itu atau yang dilaporkan itu beneran dilakukan apa enggak? Kondisinya beneran seperti itu apa enggak? Itu pertanyaannya. Ada cukup ramai mengemuka istilah greenwashing ini karena perusahaan-perusahaan itu reporting sesuatu yang jauh lebih baik daripada kondisi yang sesungguhnya gitu. Jadi itu yang disebut sebagai greenwashing. Seolah-olah kita itu green, environmentally friendly dan sebagainya. Itu yang dilaporkan. Tetapi yang tidak, ternyata kita masih melakukan praktek-praktek yang cukup berbahaya di belakang gitu. Itu yang disebut sebagai greenwashing. Nanti coba, nanti kan kalau sekarang itu modelnya kan kalau belajar itu tidak lagi harus semua harus saya eh, ya tuangkan gitu ya. Justru yang penting adalah kalau saya menyampaikan sesuatu yang menarik, Anda cari. Nah, cari, lakukan search, Anda pakai fasilitas ChatGPT, Google, manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Cari. Mungkin ada yang tertarik dengan isu A, isu B. Nah, Anda jadi belajar gitu ya. Itu learning skills itu menjadi penting ya. Saya kan paling cuman men-trigger saja ya. Jadi dengan ya boleh dikatakan materi-materi pengantar yang kita sampaikan di sini. Anda kalau mau menyelam jauh lebih dalam harus belajar sendiri. Harus belajar sendiri.
Dan saya tantang kalau Anda nanti lulus dari program MMT ini dari bidang supply chain management, manajemen rantai pasok, ya Anda harus cukup menguasai gitu. Jadi kalau hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, apalagi sambil nyetir, sambil eh, jalan di mall dan sebagainya, ya percayalah tidak akan jadi banyak ya. Jadi yang penting adalah ya Anda harus belajar beyond apa yang saya sampaikan, ya, eksplorasi sendiri. Greenwashing, ada yang belum pernah dengar, cari. Nah, cari contohnya, laporan-laporan yang mengatakan greenwashing itu kayak apa ya, nanti dibaca, ya. Nah, tapi terlepas dari itu, saya tidak mengatakan perusahaan mana, tapi katanya banyak sekali perusahaan yang seperti itu, ya. Nah, jadi banyak sekali yang seperti itu. Artinya kan, ya, reporting sesuatu yang jauh lebih baik dari kenyataannya. Nah, tapi memang kalau kita lihat inisiatif-inisiatifnya ya kita perlu lihatlah berbagai perusahaan kayak IKEA misalnya. IKEA itu karena dia menggunakan produk-produk dari hutan kan. Jadi produknya kan furniture, jadi kan pasti ngambil bahan-bahan dari kayu. Nah, mereka punya ada supplier code of conduct. Jadi jangan beli misalnya dari supplier yang tidak mengikuti code of conduct tersebut, ya. Ada inisiatif yang mereka buat bentuknya adalah Forest Stewardship Council Certification. Jadi para pemasoknya itu harus tersertifikasi dari sisi bagaimana mereka comply dengan requirement IKEA terkait dengan pemanfaatan hutan. Misalnya jangan ngambil hutan yang berada pada area hutan lindung, tidak boleh misalnya uh, mengambil material dari hutan yang sedang ada konflik dengan local people atau local society. Nah, itu menarik, termasuk mungkin circular business modelnya. Artinya ketika mereka ngambil kayu dari hutan, ya orang-orang ini, para supplier kayu ini juga harus bertanggung jawab untuk reboisasi gitu. Ini macam-macamnya ya. Nah, jadi menarik IKEA ini punya model yang disebut sebagai I-Way, Forestry Standard, IKEA Way. I stand for IKEA ya, IKEA Way. Yang itu yang sebagian tadi sudah saya katakan, melarang membeli kayu-kayu dari hutan yang diambil secara ilegal. Nah, dan lain-lain. Yang tadi sebagian sudah saya sampaikan. Nah, yang seperti itu. Ya. Oke, sehingga ini target-targetnya dari inisiatif IKEA. Kemudian, contoh yang kedua yang mau saya sampaikan, Nestle. Nestle mempublish apa yang disebut sebagai Responsible Sourcing Standard. 2018, tapi setahu saya itu sudah diupdate menjadi standar yang lebih baru. Ini beberapa saja dari apa namanya yang mereka buat agak panjang, tapi memang yang dikatakan responsible sourcing itu banyak aspek tanggung jawab sosialnya di sini, ya. Jadi supplier itu dibuatkan guideline. Bagaimana supaya supplier itu masuk ke dalam skema responsible suppliers gitu ya. Jadi sourcingnya Nestle itu berbasis pada responsible sourcing yang mengharuskan para vendornya atau para suppliernya comply dengan item-item yang mereka tuliskan di sini. Ya, sebagai contoh, kalau kita lihat ini 2.1. The supplier shall comply with all law and regulation in the country in which the supplier operate for any chapter detail in the standard herein. Artinya, semua suppliernya harus tunduk kepada hukum dan peraturan di negara di mana mereka beroperasi. Ya, kalau itu mungkin
terlalu ini. Secara umum sih pasti ya kalau yang kayak gitu ya. Yang kedua, comply with all applicable anti-bribery laws. Jadi tidak boleh nyogok, tidak boleh apa ya, ya pokoknya hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya itu tidak boleh dilakukan ya. Eh, jadi ya seperti itu contoh-contohnya ya. Kalau ada yang tertarik silakan cari nanti di web page-nya Nestle itu Anda bisa dapatkan Nestle Responsible Sourcing Standard ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan di dalam eh, sustainable procurement atau sustainable sourcing. Misalnya di sini saya katakan ini startnya dari ketika kita itu baru ada rencana untuk membeli. Before we buy. Maka checklist seperti ini perlu dipakai. Ya. Misalnya, is the available product used? Nah, consider purchasing used or remanufactured product, such as laser tuner cartridge and furniture whenever practical and cost effective without compromising safety, quality, or performance. Artinya, kalau ada opsi untuk membeli barang-barang bekas atau yang barang-barang hasil remanufacture, nah kalau ada opsi itu, consider. Artinya tidak harus itu yang diambil, enggak. Tapi berikan peluang pada produk-produk itu untuk bersanding. Karena bisa jadi kan, oh ternyata masih bagus, kualitasnya oke, harganya sedikit lebih murah. Misalnya begitu kan. Nah, misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya, apakah departemen lain ada barang surplus yang mungkin bisa kita manfaatkan sehingga kita tidak perlu beli yang baru. Nah, misalnya begitu. Ya, jadi sebelum membeli sesuatu cek ke unit-unit yang lain. Barangkali barang itu ada di tempat lain. Nah, mungkin gampangnya begini. Barangkali ada di antara Anda yang mau develop project di perusahaannya ya, project untuk melelang unused produk di internal perusahaan. Nah, buatkan aplikasi itu. Buatkan katalog ya, katalog internal. Oh, di departemen ini ada barang ini sudah setahun dibeli, nggak kepake. Kalau ada unit lain yang mau memanfaatkan, silakan. Kasih speknya di situ, kasih deskripsi itemnya. Jadi mungkin ada sejenis marketplace dari produk-produk maybe pernah dipakai tapi masih bagus, atau belum pernah dipakai sejak dibeli, tapi kita memang nggak akan pakai gitu. Itu termasuk spare part, termasuk barang-barang umum, ya. Nah, jadi kalau perusahaannya perusahaan besar, ya kelas-kelas BUMN besar di Indonesia, wah itu saya bisa bayangkan berapa banyak barang-barang yang sebelumnya dibeli kemudian tidak pernah dipakai, ya. Nah, mungkin buat seperti itu. Kalau sudah 2 tahun di internal tidak ada yang ambil, open for public untuk dilelang secara eh, open sehingga mungkin publik ada yang ketimbang barang itu di gudang kemudian menuhi bertahun-tahun kemudian tidak dipakai-pakai juga ya. Nah tentu harus ada keberanian untuk membuat aturan di internal perusahaan yang aman tentunya untuk melindungi misalnya penghapusan barang yang dilakukan lebih cepat gitu ya, bisa lebih cepat, bisa lebih sering supaya tidak menjadi beban fisik bagi gudang-gudang di internal misalnya gitu ya. Dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain itu kan yang lebih penting ya. Dan sebagainya. Jadi artinya sebelum kita membeli pastikan apakah barang itu memang seharusnya kita beli.
Apa kita bisa ngambil dari unit lain, ada surplus material di tempat lain yang tidak tergunakan gitu ya. Itu before we buy. Yang kedua, ketika sudah diputuskan untuk membeli, kan pasti ada di internal yang tugasnya membuat spek ya, spesifikasi. Nah, di dalam kita membuat spesifikasi, orang yang membuat spek ini harus di-educate, harus mendapat edukasi tentang prinsip-prinsip sustainability. Karena kalau itu sudah dicantumkan di dalam spek, itu tentu akan memberikan ruang yang jauh lebih lebar pada proses pengadaan nanti untuk memilih maybe yang sedikit lebih mahal, tapi comply terhadap misalnya pertimbangan-pertimbangan lingkungan atau sesuai atau cocok dengan pertimbangan-pertimbangan lingkungan tadi ya buat spek. Ya sederhananya misalnya begini, pada saat kita membuat spek, kasih alternatif misalnya produk hasil remanufacturing atau produk yang betul-betul baru itu dimungkinkan. Kemudian kalau misalnya mau beli kendaraan, mungkin sudah dikasih opsi untuk membeli misalnya electric vehicle gitu ya. Jadi itu opsi-opsi yang maybe to some extent mungkin promote sustainability pada saat kita membuat spek dari barang atau jasa yang kita beli. Nah, itu yang kedua. Itu pada saat fase membuat spesifikasi. Yang ketiga, pada saat membeli, tentunya ada faktor yang perlu dimasukkan adalah kriteria di dalam memilih vendor. Kriteria di dalam memilih vendor. Jadi sebetulnya itu rangkaiannya gitu ya. Yang pertama, sustainability itu dipertimbangkan ketika masih merencanakan, planning to buy. Termasuk ngecek barang itu bisa diambil dari unit lain apa enggak, ada sisa di tempat lain apa enggak. Yang kedua, pada saat membuat spek, specification. Yang ketiga, pada saat membuat kriteria vendor. Vendor selection kriteria. Nah, bisa jadi poin, bisa jadi syarat. Pada saat kita memilih vendor, misalnya disyaratkan. Kalau Anda mau bidding, itu persyaratan tendernya salah satunya adalah vendor harus sudah punya ESG report minimum skor sekian. Atau misalnya vendor sudah memiliki sertifikasi ISO 14001 atau 26000. Misalnya gitu. Itu berarti persyaratan kalau seperti itu. Kalau persyaratan, kalau yang tidak memenuhi syarat tidak bisa masuk. Nah, tapi kalau kita ragu bahwa di antara vendor-vendor itu mungkin cukup banyak yang sudah memenuhi kriteria tadi, ya jangan dijadikan syarat. Mungkin di awal dijadikan untuk sebagai salah satu poin penilaian. Ya, jadi pada saat menilai vendor itu harga dinilai, faktor teknis dinilai, kemudian itu tadi poin-poin yang terkait dengan aspek lingkungan sama sosial itu juga dinilai. Vendor selection criteria. Ada satu lagi yang keempat adalah pada saat kontrak. Nah, cantumkan di kontrak bahwa kontrak itu mengharuskan Anda untuk apa. Ya, jadi sebagai vendor, saya punya kewajiban A, B, C, D. Nah, misalnya gitu. Sebagai pembeli, dia juga punya kewajiban A, B, C, D. Nah, itu kan ditandatangani nanti di kontrak. Item-item yang ditandatangani di kontrak itu salah satunya masuk kepada item tentang sustainability. Bahwa di dalam kontrak itu dicantumkan kewajiban Anda adalah mempekerjakan orang dengan upah minimum UMR. Misalnya begitu. Yang kedua, tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur. Nah, yang ketiga, melakukan apa namanya
sertifikasi terkait dengan pengolahan limbah B3 atau menangani limbah B3 sesuai dengan standar-standar bla 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 dan lain sebagainya. Ini di kontrak disebutkan. Jadi 4 inilah yang harus masuk kalau misalnya kita mau mengarah kepada apa yang disebut dengan sustainable procurement. Jadi kita berharap vendor-vendor itu nanti semuanya itu sudah mempraktekkan sustainability, sehingga kita masukkan itu ke dalam 4 hal tadi. Sebenarnya yang terkait dengan vendor itu basically adalah 2, 3, 4. Yang nomor 1 enggak, itu murni di internal yang nomor 1 itu. Yang 2 pun sebetulnya di internal, tapi related dengan vendor. Ya. Planning to buy itu kan lebih kepada ngecek di unit lain apa ada barang yang nganggur, yang sudah tidak digunakan, yang artinya kita bisa pakai itu instead of beli yang baru gitu. Baik, itu mungkin dari saya sebagai pengantar. Nah, silakan Anda nanti pelajari lebih detail, cari sumber-sumber, baca tentang sustainable procurement. Anda bisa chatting dengan ChatGPT, explore cukup banyak tentang misalnya contoh-contoh perusahaan yang walaupun mungkin tidak semua akurat, tetapi paling tidak kita mungkin dapat ide ininya. Tapi kalau mau masuk ke contoh-contoh yang lebih detail ya Anda harus baca case tadi, kemudian juga masuk ke websitenya perusahaan dan lain-lain. Ya, oke. Mungkin itu sementara. Kalau ada yang mungkin mau disampaikan, ada feedback atau komentar, saya persilakan. Dan sekali lagi mungkin bagi yang tadi banyak yang datang terlambat, untuk agenda kita minggu depan ya. Jadi minggu depan agendanya adalah apa itu namanya? UTS ya. Jadi Anda siap-siap. Nanti ada ujian lisan. Nah, itu ujian lisan itu. Saya sering bisa membedakan itu dari ujian lisan. Ini kelihatan nih siapa yang menguasai, siapa yang enggak gitu ya. Dari materi-materi yang sudah kita bahas ya. Dan juga ada ujian tertulisnya nanti ya. Oke, dari ujian tertulis itu ada yang bentuknya nanti EC. Ya, saya kan tidak bisa ngawasi ini buatnya gimana gitu ya. Tapi yang jelas mungkin akan terrefleksi nanti pada saat ujian lisan ya. Nah, kalau yang ujian tulisnya mungkin nanti Anda manfaatkan itu untuk belajar sebetulnya. Untuk belajar mengeksplorasi sendiri gitu ya. Mendalami lebih lanjut dari apa yang sudah kita bahas di sini ya. Ujian tulisnya maksudnya, ujian tulisnya. Kalau ujian lisannya memang betul-betul nanti saya akan ya berinteraksi gitu ya. Jadi saya akan bertanya hal-hal yang sudah kita bahas ya. Nanti mungkin saya akan panggil 3 orang, 4 orang, 3 orang, 4 orang gitu. Baik, sambil saya ini ya buatkan. Izin, Rob. Ya, silakan. Ya, Prof, dulu kita sedikit sharing aja mungkin Ya, menjadi feedback dari Prof. Dulu kita pernah mensyaratkan dalam proses pengiriman material itu kita harus ada sertifikat lolos uji emisi gitu ya untuk pengiriman barang gitu. Nah, ya, cuma waktu itu juga ini ya sedikit terkendala manakala vendor-vendor ini mengirim barang dengan yang modalnya dicampur, Prof. Jadi tidak dalam satu jurusan gitu. Jadi ada itu agak sedikit ini ya, agak sedikit challenge gitu karena mereka istilahnya mencomot transportasi yang tersedia yang bisa bawa barangnya karena pengiriman nggak banyak gitu kan. Jadi, ya, ke tempat tujuan kita itu kadang-kadang kan menjadi
bottleneck juga pada waktu proses penerimaan seperti itu, Bro. Kira-kira gimana tuh, Bro? Tapi tadi kan awalnya uji emisi ya. Betul, uji emisi gitu. Lolos uji emisi aja salah satu syaratnya untuk pengiriman bisa masuk ke area warehouse kita gitu. Seperti itu, Bro. Tapi uji emisinya lolos apa enggak? Itu kadang-kala itu untuk karena tidak dedicated gitu ya. Dia mencomot itu mendapatkan truk seadanya lah pas waktu nyampe Hmm. di tempat kita itu nggak punya bukti dia lolos sertifikasi apa lolos uji emisi tadi gitu. Seperti itu Hmm. sehingga akhirnya kita harus terpaksa mengeluarkan rejection letter karena eh, persyaratan untuk masuk warehouse-nya tidak terpenuhi seperti itu, Prof. Itu, Prof. Ya, nah itu yang kelihatannya mungkin tidak terimpos dengan baik ya apa yang Hmm, kita inginkan gitu ya. Jadi kalau sampai mereka ngirimnya itu pakai kendaraan-kendaraan yang dia stop di jalan, katakanlah kan kayak gitu ya. Terjadinya hmm, berarti kan kayak enggak punya sistem ya, jadi hanya numpangkan ke orang. Boleh aja numpangkan, tapi kan dia harus seleksi dulu vendornya kan. betul. Tidak modelnya comot-comot as needed pada saat-saat butuh baru cari gitu kan. Ya, Iya, jadi spot market modelnya, butuh baru cari gitu ya. Nanti kalau nggak dapat yang bagus, pokoknya apa saja yang penting jalan kan gitu kan. betul, Prof. Ya, ya, tapi kalau itu vendor penting yang transaksinya besar dan mungkin volume barangnya besar ya, ya kita sebagai pembeli yang memang harus apa ya, eh, harus punya rule yang mereka harus ikutin kan gitu ya. Iya, Ya, ya kalau begitu kan kayak sangat anu ya, tidak ada, tidak ada, tidak ada sistem, kayak tidak ada sistem ya, kayak tidak ada sistem jadinya. Mm-mm. Ya, jadi poinnya adalah kita sebagai perusahaan pembeli, terutama kalau berhadapan dengan vendor-vendor yang mungkin nilai transaksinya besar, kita belinya banyak, kita harus punya rule yang kita bisa terapkan dan mereka ikuti gitu. siap, Prof. Ya, ya. Terkait dengan yang tadi ISO untuk Sustainability Green Supply Chain ini sebenarnya udah ada badan sertifikasinya juga, Prof ya? Kalau ISO ya itu semua ISO itu kan satu organisasi, Pak. Hmm, Semua yang mengeluarkan ISO itu kan satu satu organisasi. Ya, walaupun itu bukan satu-satunya ya, karena kayak di Inggris itu ya juga mereka punya BS ya, British System, itu juga mereka mengeluarkan beberapa hmm. sertifikasi yang terkait. Tapi kalau yang ISO itu kan organisasi lain yang memang kalau ISO lebih populer, lebih banyak dipakai. Kan kita hampir tidak ada yang pakai BS ya, kecuali yang teknis-teknis tertentu ya. Iya. Cuma memang ini ya, Prof. Untuk saat ini apakah memang belum belum istilahnya Belum banyak belum banyak gitu. Istilahnya belum banyak dipakai. secara anu belum Ya, banyak dengar gitu terkait ya, dengan. hampir tidak ada perusahaan di Indonesia. Mungkin ada Hmm. yang baru mau masuk ya, baru baru mau masuk ke sana ISO 20.400 kan. 20.400 ya. Ya, Siap. 20.400 ya. Oke. Siap, Prof. Makasih, Prof. Oke, silakan Saudara Alvin. Ya, Prof. Izin bertanya terkait dengan tadi, Prof. Stok yang terlalu lama di gudang bisa kita jual lagi gitu ke Mm-mm. customer yang lain. Nah, yang saya tanyakan apakah ini bisa kita terapkan pada item-item yang slow moving tapi critical, Prof. Karena kan uh, item critical itu kan memang di stok ketika ya ada krisis atau apa supaya ya breakdownnya tidak terlalu lama dan nilainya juga besar gitu. Apabila memang terlalu lama di gudang juga ya nggak bagus juga buat gudangnya. Nah, apakah ada strategi khusus untuk bisa memasukkan item kritikal supaya ya tadi bisa yang awalnya slow moving jadi yang memang fast moving gitu, lebih bermanfaat lah daripada ya nyetok doang di gudang gitu.
Kalau kita masih punya harapan barang itu akan dipakai, walaupun mungkin tidak pasti kapan, apalagi kalau barang itu masuk kategori critical, tidak masuk mestinya ke dalam barang yang ditawarkan ke pihak lain kan gitu kan. Karena kalau kejual terus tiba-tiba minggu depannya ternyata dibutuhkan, kan repot juga nanti. Yang boleh dimasukkan ke dalam list yang ditawarkan adalah yang for sure kita sudah tidak akan pakai. Ya, tapi kalau misalnya ada spare part kritis, kan kita memang harus punya cadangan kalau spare part kritis misalnya ya. Jadi walaupun sudah 2 tahun tidak kepake, siapa tahu 2 tahun lebih seminggu kepakainya kan gitu kan. Jadi kita nggak berani perusahaan nggak berani biasanya kalau yang seperti itu. Yang memang misalnya sisa project ya, sisa project, belinya kelebihan, atau teknologinya sudah ganti, yang pasti itu tidak akan kepake, yang masuk obsolete di internal kita, tapi mungkin masih ada di tempat lain dibutuhkan gitu. Nah, yang begitu, ya. Siap, terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Ya, Saudara Slamet. Baik, terima kasih Prof. Sedikit mungkin ada saran Prof. Jadi memang ESG itu kan saat ini digalakkan oleh beberapa industri, utamanya terkait dengan report. Cuma yang menjadi pertanyaan begini Prof, memang terkadang kan untuk pemenuhan seperti tadi salah satunya adalah terkait dengan pengurangan limbah dan landfill tadi, itu kan sebenarnya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Contoh untuk mengolah kembali suatu limbah cair, itu terkadang dibutuhkan semacam lagun, di mana lagun juga butuh investasi tanah, dan itu untuk pengurusan terkait dengan perubahan hak tanah dan juga RT/RW-nya, itu kan butuh waktu hampir 2 tahun dan panjang sekali, Prof. Nah, sehingga terkadang industri, ya ini sharing aja, karena memang kadang juga kita melakukan seperti itu, akhirnya kita mengambil poin ESG itu di poin-poin tertentu, misalkan semacam karena kita tidak bisa memenuhi ke arah situ, maka kita coba alihkan ke semacam kegiatan sosial, terus kemudian pengurangan karbon seperti mangrove. Nah, apakah hal seperti itu juga dikatakan kita melakukan greenwashing tadi, Prof? Nah, kalau itu abu-abu. Abu-abu, karena memang kan banyak yang melakukan menetralisir karbon itu dengan sejenis kompensasi kan sebenarnya itu ya. Nanam mangrove atau nanam pohon atau membayar pihak ketiga untuk melakukan itu, kan bisa begitu ya. Pihak ketiga, ada NGO yang mau kita bayar sekian sebagai kompensasinya dia nanam pohon di mana. Itu sampai saat ini dianggap masih sesuatu yang legal atau wajar ya. Mungkin bukan itu yang dimaksud greenwashing. Tapi kalau misalnya angkanya itu tidak angka yang muncul itu sebenarnya tidak mencerminkan reality, itu yang disebut sebagai greenwashing. Kalau yang tadi tidak mestinya, karena itu dianggap sebagai ya kayak carbon trading aja kan itu legal secara global ya, carbon trading. Kita menghasilkan karbon, kita bayar orang lain nanam pohon. Nah, itu kan carbon trading. Itu enggak. Tapi kalau yang rekayasa itu yang disebut sebagai greenwashing. Ya, Anda bisa explore sendiri nanti contoh-contoh yang lebih baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, Pak Hedi. Ya, terima kasih, Prof. Memang saat ini sulit sekali untuk sampai ke sustainable procurement policy yang bisa diterapkan di satu perusahaan di Indonesia terutama, Prof. Contohnya dari sisi misal RSPO, Roundtable on Sustainability Palm Oil sendiri, itu juga ada beberapa tingkatan kan ya. Ada yang fully certified, ada yang mix, ada juga yang mass balance dan seterusnya. Kriteria itu tentu saja didasarkan pada
supply chain yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan ya sampai ke customers. Di sini mungkin peran pemerintah yang saya pikir belum sepenuhnya bisa mendorong RSPO itu sendiri bisa berjalan dengan baik ya. Contoh dari peran pemerintah juga misalkan untuk impor use mesin yang mulai tahun 2025 juga sepertinya akan ditutup gitu. Sementara bahwa use mesin sendiri kan sangat diperlukan untuk menekan investasi dan banyak sekali program-program yang terkait dengan misal PPM dan seterusnya itu membuat performance dari satu mesin yang use event ataupun di refurbish itu akan menjadi lebih lama ya, long lasting lah kalau bisa dibilang. Nah, saya kira kesulitannya di situ, Prof. Jadi kalau itu diserahkan ke masing-masing perusahaan atau private sektor, maka akselerasi untuk sampai ke ekosistem ini akan sulit. Ya, sampai seberapa peran pemerintah dalam hal ini? Contoh yang paling nyata di RSPO itu. Ada banyak kriteria sendiri yang kita sendiri bisa memilih. Semacam apa tadi? Mungkin tidak greenwashing ya, tetapi lebih ke misal customernya rendah ya volume ordernya dan seterusnya sehingga kita bisa mengambil sertifikasi yang hanya mass balance seperti itu, tidak yang fully segregate. Itu Prof dari saya. Ya, karena si pemerintah sendiri mungkin belum terlalu tahu juga apa yang harus dilakukan ya. Jadi itu yang tadi saya katakan SDG itu kan bagus, tapi bagaimana mengorkestrasi sampai level organisasi supaya itu semua mengarah ke sana. Itu kan kita paling dapatnya ya guideline umum, itu pun tidak berupa kewajiban gitu ya. Nah, justru makanya itu tadi saya katakan ini sebetulnya yang bisa berperan efektif adalah para perusahaan pembeli. Yang tadi saya contohkan itu ada dulu saya punya teman di UCLA, University of California di Los Angeles yang melakukan penelitian bagaimana ISO itu terdifusi lewat supply chain. Nah, itu risetnya dia. Dosen di US sana. Nah, jadi dia katakan bahwa ternyata supply chain itu adalah medium yang sangat efektif bagi perusahaan-perusahaan itu untuk mengimpose terimplementasikannya ISO. Tapi waktu itu yang dijadikan penelitian adalah ISO 9000. Nah, jadi artinya begitu buyer itu impose, vendornya comply, wah itu akan bagus. Coba bayangkan kalau misalnya satu perusahaan itu punya 200 vendor. Setengah aja yang mau bergerak ke arah sana, itu kan sudah bagus. Apalagi kalau kemudian kita akan memberikan insentif. Bagi kamu yang suppliermu sendiri juga lakukan seperti itu, tambah dia insentifnya. Wah, itu nanti ekosistemnya akan besar. Kalau sampai ke tier 2 misalnya, ada walaupun bukan kewajiban, tapi insentif-insentif yang diberikan kepada vendor yang melakukan itu. Ya. Jadi kalau nunggu pemerintah, nunggu itu jadi aturan itu terlalu lama. Sehingga saya lebih yakin bahwa ini terdifusinya itu akan efektif melalui supply chain. Ya. Karena satu perusahaan menerapkan itu bisa mempengaruhi ekosistem yang ada di sekitarnya. Gitu. Itu saya rasa. Baik. Ini baterai saya hampir habis. Ketinggalan charger, jadi terpaksa kita akhiri dulu ya. Jadi masih ada waktu sebetulnya sedikit. Tapi saya rasa Anda bisa kembangkan sendiri. Jadi banyak hal-hal menarik. Karena ini masih sesuatu yang menjadi masa depan ya. Jadi saat ini mungkin masih fase introduction terkait dengan sustainable procurement. Artinya
kalau kita bicara mungkin next 5 years, mungkin akan sangat banyak yang akan masuk ke skema ini. Jadi oleh karena itu saya encourage Anda untuk coba explore lebih dalam lagi mengenai konsep dari sustainable procurement atau yang lebih luas sedikit yang kita sebut sebagai sustainable supply chain. Ya, itu isu yang sudah sebenarnya cukup lama karena saya tahun 2005 saya organize international conference di Bali yang dihadiri mungkin lebih dari 25 negara. Itu tema kita tahun 2005 itu sudah sustainable supply chain. Artinya almost 20 years already kita mengagendakan tema-tema seperti ini. Ya, pada saat itu belum banyak, di dunia pun belum banyak. Tetapi saya mengangkat tema itu waktu itu dan setelah itu ya bukan karena saya, tapi memang coincidentally di seluruh dunia orang bicara tentang sustainable supply chain mulai tahun sekitar 2000-an sampai sekarang nggak habis-habisnya gitu. Dan still I think this is our future gitu. Jadi akan menjadi agenda-agenda yang cukup signifikan di kemudian hari. Oke. Baik, saya kira begitu ya. Saya akhiri dulu. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya nanti. Terima kasih, Prof. Malam, Terima Prof. kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Prof.